Iya, di video sebelumnya lah ada itu tuh sejarahnya, terus habis itu prakteknya si badan poel iya di sekolah itu, maksudnya di sekolah itu nama Welcome to our YouTube channel OPU Our Pop Universe. Beda kepala, satu semesta. Pop kamu Gimana? Hai, jadi hari ini Dewi sama Lea mau bahas tentang pengalaman berkesan waktu ikut ekstrakurikuler di sekolah. Ya kan, ada SD, SMP, SMK, atau SMA gitu. Jadi pengalamannya dari Dewi dulu mungkin ya. Dari Dewi itu pengalamannya berkesan SD terus ke SMP karena masih satu ekstrakurikuler. Bentar, SD ada ekstrakurikuler ya? Ada. Dia aku ada. Ya basic sih pramuka, terus olahraga gitu. Terus sekarang tuh malah di sekolahku yang SD udah ada marching bandnya. Keren banget. Aku kalau lewat suka blung ada keren sekarang. Iya, ada karatenya. Terus tapi waktu zaman aku belum ada. Nah, waktu di SD aku ikutnya pramuka. Makanya aku bilang pas waktu di yang aku bilang suaraku kayak cowok. Di video sebelumnya lah ada itu tuh udah ada minat-minat tentang kokonat tuh udah gitu dari SD. Berlanjutlah ke SMP, yang dimana SMP waktu aku jajaki, aku sekolah. Jajaki apa tuh? Tempati nggak sih? Jajaki tuh ya kan gitu. kirain namanya kayak nama apa sih? Nama sekolahnya? Bukan, nama kayak istilah di kokonat gitu. Kayak jambore gitu kan. Jajaki kayak. Jajaki apa nih? Gitu. Mungkin teman-teman belum tahu gitu kan. Bukan kan kayak bertempat di situ apa sekolah di SMP itu. SMP tuh cukup bagus ekstrakurikulernya, pramuka sama paskibnya. Terus di situ tuh pembinanya juga terkenal di dalam kuarannya. Kuaran tuh kayak dalam satu kecamatannya. Yang kayak kuarcap gitu. Iya. Kalau kuarcap itu cabang, kalau kuaran tuh ranting tuh dalam kecamatannya. Di kecamatan tuh cukup. Nah, itu juga di cabang juga sih, sampai di kalau di Buperta, kalau acara jamborenya itu juga cukup terkenal gitu beliau. Pengisi materi juga. Nah, terus alumni-alumninya tuh juga sampai dari bener-bener angkatan 1 sampai di angkatan aku waktu 2019, terakhir tuh di angkatan 19 kayaknya antara 23 deh, sampai anaknya almarhum, soalnya pembinaku udah meninggal waktu COVID kemarin gitu. Iya, innalillahi. Nah, terus aku di situ kan sebelumnya tuh aku mau bersekolahnya di SMP yang favorit di deket rumah. Cuman kejauhan, terus siang, terus orang tua masih khawatir. Di situ paskibnya yang bagus. Terus otodidak, bukan otodidak secara materi prestasinya. Kayak yang kalau akademik itu akademik juga bagus. Ya kan kayak ngomong ini salah nih memang salah. Nah, di akademinya juga cukup bagus. Nah, terus ekstrakurikulernya bagus paskib. Nah, aku karena terus akhirnya aku di yang SMP ini yang pramukanya itu. Terus aku ikut waktu satu angkatan aku itu banyak lah, sampai kan ada pramuka wajib sama minat tuh dulu ya kan. Wajib tuh karena emang dari programnya ini enggak sih? Sekolah. Bukan program sekolah, tapi programnya antara kalau nggak salah provinsi, kalau nggak kota. Jadi kayak emang wajib tuh. Pokoknya waktu itu adalah yang hari Sabtu kan sih? Kalau hari Sabtu aku minat, hari wajibnya tuh aku hari Rabu. Jadi sekalian pakai baju coklat, jadi sekalian siangnya langsung pramuka. SD? SMP. Iya. Enggak di sekolah aku nggak ada. Nggak ada ya. Kalau di aku ada itu wajib sama minat. Terus pas di akhirnya ikut kan pertama tuh ikut yang di pramuka minat wajibnya dulu tuh. Jadi kalau pulang sekolah hari Rabu sekalian pakai pramuka, ganti kalau di jam 2 sampai sore gitu kegiatan pramuka di lapangan, bentuk regu segala macem. Beliau tuh juga pembinanya almarhum tuh sangat-sangat ini deh, the best banget gitu. Kita tuh manggil, karena beliau juga udah tua kan, kalau di
pramuka manggilnya tetap Kak juga gitu loh, Iya, ya kan, tetap Kak gitu kayak kayak seorang bapak banget lah di situ gitu beliau. Nah terus ya udah pas akhirnya ikut di minat nih hari Sabtu gitu kan lebih kayak khusus gitu. Jadi belajarnya mungkin kalau di wajib tuh cuman dasar-dasarnya, kalau di minat tuh lebih kayak nggak cuman satu materi tapi beneran yang kayak dari materi sejarahnya, terus habis itu prakteknya di lapangan segala macam tuh lengkap gitu loh kalau minat ya kan. Nah di situ juga akhirnya pembentukan dalam organisasi kayak pemimpin regu, ketua gitu loh. Iya. Apa ya namanya aku lupa. Aduh bukan pinru tapi Pratama. Pratama Putra, Pratama Putri gitu. Baru Pratama tuh kayak denger. ketuanya gitu, Baru denger Pratama. nih. Tapi itu di kelas 8. Jadi kalau kelas 7 tuh masih yang kayak anak bawangnya dari kakak kelas atasnya gitu, masih dibimbing. Sebenarnya semuanya dibimbing, cuman pas kelas 8 tuh kan karena kita punya di kelas, jadi kita ikut ngebimbing gitu Iya, lah ya iya, kan. Jadi benar. antara kelas 7, 8, 9, 9 ngebimbing bawah, yang kelas 8 ngebimbing yang 7 gitu. Nah, pas kita jadi kelas 8 baru kita ngebimbing yang kelas 7. Berarti kalau pas SMP tuh yang warna merah ya inian ya? Iya, Udah SMP warna masuk merah. Iya, itu masih Penggalang namanya. Penggalang. Ramu Rakit Terap. Kalau secara TKU tanda kecakapan umumnya yang bentuk V. Kalau yang bulat-bulat buat kayak menjahit, yang gitu kita tahu nggak berjalan. Itu namanya TKK, syarat kecakapan khususnya. Habis itu pas ada tuh ininya pelantikannya, pelantikan kenaikan tingkat. Yang kayak tadi dari kan Ramu Rakit Terap. Nah itu tuh kalau di kelas 7 namanya Ramu, di kelas 8 Rakit, kalau di kelas 9 tuh Terap. Jadi yang V, tanda V3 itu, jadi pas di kelas 8 naik kenaikan tingkat itu, terus pas di kelas 7 juga di peminatan diresmiin jadi namanya satu angkatan itu, satu angkatan aku. Jadi pas waktu awal-awal tuh belum diresmiin kalau angkatan aku tuh angkatan 19, tapi cuman pramuka minat aja gitu namanya. Pas udah diresmiin kita cukup digembleng lah mentalnya. Ya udah akhirnya jadilah namanya angkatan 19. Di situ baru kenal yang namanya nalar. Di situ udah pakai nalar, tahu nggak? Jadi kayak misalkan nih satu temennya push up. Ya kan, abis itu yang lainnya cuma ngeliatin nalar, dibilang nalar dong, maksudnya ibarat kata tuh harus solid. Iya, solid, harus ikut turun gitu loh. Kalau nggak kayak bantu untuk nyelamatin kayak apa sih kesalahannya dibilangin gini gitu intinya. Tapi kan sebenarnya salah ya. Menurutku pas sekarang kita berpikir kalau misalkan teman satu kita put up, ikut push up yang lain kan dalam artian kalau diibaratkan di jurang, masa temennya mau jatuh ke jurang kita ikut ke jurang. Iya sih benar. Tapi itu salah satu alasan itu loh. Kenapa? Ke pramuka dari SD. Oh iya. Lanjut dulu. Ya, nah terus pokoknya dengan akhirnya diresmiin angkatan itu, nah terus akhirnya tuh aku baru tahu kalau misalkan pramukanya di SMP ku tuh maksudnya bisa sampai yang alumni kayak dari aku bilang angkatan 1 tadi tuh kayak yang udah paguyuban. Iya, perkumpulan kita. Ya, paguyuban tuh yang udah tua, udah kayak umur 30-an, 40-an tuh masih di SMP itu gitu loh. Kalau nggak salah 30-an deh. Ngapain? Ikut pramuka juga, jadi namanya paguyuban, tingkatannya paguyuban, terus ambalan, penegak, sama penggalang ini. Oh, kayaknya lo terakhir denger sampai ambalan doang deh. Oh iya. Paguyuban ini nggak Jadi pernah paguyuban tuh yang udah tua-tua, dan itu yang mencetuskan pertama kali nama pramuka itu akhirnya diresmikan, akhirnya jadi pasukan itu gitu. Adalah namanya gitu. Oh, tapi yang khusus di sekolah itu. Iya, nah itu makanya soalnya kata kayak bukan yang pertama kali mencetuskan si badan poel. Iya, di sekolah itu maksudnya, di sekolah itu. Nama dari setiap pangkalan, dari setiap SMP-nya gitu. Itu beliau ini yang kayak udah punya anak 3 atau yang udah jadi orang juga. Jadi gitu beneran loh. yang kayak gak keputus ya? Iya, nah di situ ya? maksudnya itu yang aku suka tuh di situ pramukanya tuh kayak ini tuh keren banget gitu. Nah itu dari pembinanya lagi yang masya Allah gitu untuk membentuk persaudaraan itu, bahkan sampai sekarang saat ini yang orang paguyuban itu masih mengadakan. Kalau nggak salah akhir bulan ini deh mau camping ke Villa Bogor. Iya gitu. Masalah kayak itu kan karena yang ikut pada yang tua-tua gitu. Ya, terus yang angkatan aku tuh juga udah pada merantau gitu. Terus aku jadinya nggak join. Oh, padahal diajak ya? Iya, jadi kayak umum aja yang mau ikut gitu silakan nulis gitu loh. Nah terus
ya udah pas itu kayak terus ya mau maaf ya ini kan anak kecil gitu tertampar oleh visual kakak pramuka ini. Ini cukup beneran yang kayak kan yang datang tuh kadang kalau wajib sama minat tuh yang kakak itu aja, tapi kalau di event kita kayak perkemahan, kayak perkemahan Sabtu Minggu, perkemahan naik tingkat atau kayak jadi regu inti gitu, nah itu tuh beneran kakaknya tuh datang semua dan itu kayak Masya Allah gitu, kita melihat ternyata kakak di berbagai angkatan tuh ternyata ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oh, sana arahnya. Kesana. Karena hampir ya. seluruh angkatanku ya cukup terpincut gitu. Terus kayak juga talentnya juga oke juga gitu loh. Nggak cuma di pramuka itu nggak cuma secara pramuka, secara teorinya dan praktiknya, tapi di luar itu mereka juga kayak musik, ada musiknya gitu. Terus ada bersepedanya. Bersepeda? Baru dengar pramuka bersepeda ya? Nggak, maksudnya gini, karena satu orang nih kan aku ahli, misalkan kakak aku ahli di bidang ini. Nah bidang ini tuh aku bawakan materi di pas waktu pelantikan itu. Jadi maksudnya anak-anak tuh yang para anak adik-adiknya itu belajar gitu loh, bahwa secara pramuka tuh nggak cuman alam bebas untuk kayak kita belajar semapur, hali temali, yang materi-materi, tapi bisa meluas gitu loh. Kakak ini membawa ilmu-ilmu baru itu tadi. Kebisaannya tuh mereka sampaikan pada adik-adik seperti ini kayak gitu-gitu. Berarti jadi ada manfaatnya nih. Iya, kalau menurutku iya, secara organisasi pun juga, karena di sana alhamdulillah aku juga kepilih yang sebagai punya jabatan, jadi aku juga belajar gitu loh untuk bisa mengayomi sama teman-teman, untuk ngajak teman-teman yang gitu loh. Ikut salah satu jadi penggerak teman-teman untuk bisa jadi satu, untuk bisa bergandengan tangan gitu. Asik. Keren. Bahkan iya, jadi kadang kalau suruh dimuncul di grup tuh kalau nggak aku duluan yang mulai nggak ada gitu loh. Jadi karena udah tergantungan gitu. Kalau aku sering kayak gini terus kalau itu ngecek kakak kelas gitu loh. Dituntun dulu gitu yang lain ya. Iya. Dipalain gitu. Nah iya, terus akhirnya ya udah sih, menurut aku paling berkesan sampai akhirnya kan dari SMP ke SMK tuh kita cuman datangnya kalau misalkan nggak sibuk, dan emang kalau misalkan ada event, kalau misalkan kayak ini nih mau dari peralihan naik kelas nih kan dari kelas 7 kelas 8 terus kan ada mahasiswa baru siswa baru kan itu kita tuh yang pada punya eskul tuh menampilkan itu kita kan unjuk diri lah gitu lah, keterampilannya setiap ekstrakurikuler tuh ada tampil. Istilahnya kan ya? Ada istilahnya kan? Aduh, apa ya? Demo eskul. Iya. Nah itu tuh pasti kan latihannya tuh dari berbulan-bulan sebelumnya. Nah di situ biasanya yang para penegak-penegak tuh datang ke kelas yang senior tuh datang diundang gitu untuk ngajarin kita, karena kan adik-adiknya banyak, berbagai mata bidang kepramukaan ditampilin gitu loh. Jadi untuk mengatur segala macam gitu, itu aku juga kayak wow gitu loh, untuk kayak itu makanya the best banget. Aku suka banget kekeluargaannya, secara pengalamannya, secara kekeluargaan tuh beneran kekeluargaan sih paling pertama, karena itu bener dibentuk lagi dari almarhum pembina kami tuh yang beneran royal itu, sebaik itu. Wah itu beneran yang kayak the best. Terus percintaannya juga dapet. Terus habis itu apalagi ya, ilmu-ilmunya juga pasti, karena bekal dari sana akhirnya aku bisa akhirnya terjun dalam dunia pendidikan pun dari sana, bekal public speakingnya gitu loh. Akhirnya aku malah dari si pramuka ini ya. Dari pramuka, karena kan pas aku kelas 8 ada adik kelas 7 otomatis kita harus mengajarkan materi yang udah didapat dong. Betul. Nah itu aku menjadikan aku kadang disuruh masuk kelas ngajarin materi ini gitu loh di depan adik kelas. Makanya aku berpikir kayaknya gue lebih pede untuk kayak kita tampil tuh di umurnya di bawah kita dibandingkan dengan sepantaran atau di atas kita, karena groginya lebih dapat sepantaran dan di atas, tapi kalau untuk di bawah kita tuh cukup kayak masih bisa terkendali walaupun emang ada grogi. Gitu setuju sih. Ya gitu, jadi pengalaman berkesan banget. Sebenarnya masih panjang lagi, tapi itulah long story-nya. Long short story. Ya long short story-nya. Story-nya ya. Tapi bener emang long bodoh.
Sampai hari ini sampai mikirnya Aman. gitu. Jadi Sumpah, tapi dulu ya, Le tuh kayak kesel banget nih. kenapa Kayak keselnya? menanggapi si pramuka dulu Oh, ya, pramuka. sebelum masuk ke ini ekstrakurikuler. Iya. Berkesan Iya. menanggapi si pramuka sebagai ekstrakurikuler. Le baru tahu ya kalau ternyata itu masuk kayak ke eskul waktu SD. Oh ya. Nah, cuma tuh dulu waktu SD, Le tuh adalah orang yang selalu kabur-kaburan. Jadi kayak setiap, ya kan kayak panas gitu gak sih? Iya. Dijemur Iya. di lapangan. Iya. Cuma buat Tapi enggak- baris. Itu kan karena buat apel. Cuma buat baris. Cuma Ya, kayak buat mainin- upacara. Cuma buat main bendera. Sama cuma buat tengkok tangan. Kata lu kayak, apa ini? Apa ini? Tapi kalau ya Dulu lagi sebenci itu. oke, karena panas-panasan itu. Iya, sampai pas waktu SMA juga, kalau SMA kan sore-sore ya, karena Oh iya. keluarnya sore. Iya benar. Itu juga kayak ngapain sih kita, ngapain sih, kayak aneh gitu, tidak menemukan kayak kesenangan di pramuka ini sama sekali gak ada gitu. Iya, I see. Kayak aneh doang lah. Oke, pokoknya. iya. Jadi itu adalah satu hal yang paling kuhindari si Oke. pramuka ini. Iya. Kebetulan waktu di SMP Oke. tuh gak ada juga. Oh, Jadi nggak ada ekstrakurikuler. gak ada ekstrakurikuler pramuka. Oh, Jadi nggak ada. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Nah, Nggak di ada situ ya. tuh justru malah si pertama senang ya karena nggak ada Oke. tuh, terjauh dari si pramuka-pramuka Oke. ini. Nah, tapi sebagai gantinya dulu tuh ekstrakurikulernya cukup nyatu sama si organisasi. Emang nyatu ya apa enggak ya? Apa dulu apa itu? Jadi kan kalau misalnya di sekolah, namanya OSIS. Oh, Namanya- sih. iya, tapi di situ organisasi. iya organisasi kan, organisasi. Nah, di SMP ku tuh dulu OSISnya tuh agak lain. Apa justru malah sama ya? Nggak tahu juga sih, soalnya nggak pernah ikut organisasi yang ada pembandingnya gitu loh. Oke. Jadi aku nggak tahu Ya, gitu. coba diceritakan dulu. Nah, jadi waktu itu di SMP ku kan ada organisasinya itu cukup banyak bidangnya. Ada divisi inilah, ada divisi Iya. gitu. Terus ada juga DPK yang mungkin sama kayak MPK ya. Kalau di SMA ya. Nggak tahu, soalnya SMA nggak begitu. SMA ini. nggak tahu ya. SMK soalnya. Iya, iya. Iya, pokoknya dulu tuh di sekolahku, di SMP ku tuh agak beda gitu sebutannya. Oke. Jadi untuk yang si OSIS ini disebutnya departemen. Oke. Jadi kita kayak punya negara-negaraan sendiri. Oke. gitu. Terus untuk si yang pengkritik ini Oh. disebutnya bukan MPK, bukan MPK, tapi DPK. Bukan MPK, iya. Kan kalau kayaknya kalau waktu SMA MPK ya. Kayaknya iya deh. Kayaknya iya ya. Iya, Aku tapi pernah dengar itu. ya cuma di tempatku jadi DPK namanya. Dewan Perwakilan Komisi. Iya, Dewan Perwakilan Komisi. Oh. Nah, bukan terus- ketua kelas. Bukan. Oke, soalnya ada juga. Iya, nah di situ untuk ekstrakurikuler atau OSIS sendiri ini kan waktu SMA aku ngerasa ini tuh adalah orang-orang yang mau ya, orang-orang Oke. yang emang mencalonkan diri. Tapi waktu di SMP ku tuh enggak. Jadi kayak itu orang-orang yang dipilih. Oh, iya. Berdasarkan. Berdasarkan nggak tahu penilaiannya dari mana, tapi itu dipilihnya tuh random banget sih. Kayak nggak tahu, bukan berdasarkan nilai juga, nggak ada. Ditunjuk asal. Ditunjuk yang kayak menurut si guruku orang ini berkompeten buat Oh, memimpin gitu. iya. jadi subjektif banget lah ya pokoknya. Subjektif. Nah, terus abis itu dari beberapa tahun, kayak tahun pertama aku nggak dapet, gitu Oke. kan. Tahun kedua juga nggak dapet. Cukup penasaran ya, pas Oke. ketiga dapet nih, Oke. tapi posisinya bukan sebagai si departemen, Oh. tingkatnya tinggian si DPK karena dia kan bantu mengkritik gitu kan, yang kayak gimana biar si departemen ini melakukan tugasnya dengan baik. Oh, jadi dia tuh paling atas urutannya yang si kritik ini. Iya. Terus baru yang OSIS ini. Iya, baru si departemennya ini. Ah. Baru si siswa biasa gitu. Oke, Baru si siswa iya. biasa. Nah, waktu itu tapi yang paling seru tuh adalah si departemen menurutku karena dia kerjanya langsung. Iya, karena yang ini kan cuma mengawasi ya ibaratnya. Kalau yang benar. OSIS tadi tuh langsung di lapangan, langsung Betul. oke. Nah, kayak gitu. Nah, terus pas kelas 3 di tingkat akhir SMP Iya. aku dapet di komisi C. Nah, itu khusus untuk peribadatan sama informasi, bagian Oh, informasi. Jadi iya. cukup banyak kayak ada pendidikan, Oke. pendidikan juga yang kayak ngelihat ini pakaiannya udah sesuai atau enggak. Terus keamanan karena di sana asrama. Jadi keamanan ini fungsinya kalau misalnya ada kunjungan terus dilihat dia bawa barang-barang terlarang enggak, kayak bawa HP atau bawa
make up Ya, gitu ya. kan nggak boleh. Terus tidurnya nih sesuai jam nggak gitu, keamanan. Terus ada juga peribadatan yang tempatku, yang komisiku waktu itu. Yes. Itu tentang kayak dia sholatnya tepat waktu nggak, datang ke masjidnya tepat waktu nggak, sama informasi, nyampein informasi dan lain sebagainya. Ada yang kayak divisi kesenian, intelektual, banyak lah pokoknya. Aku suka tuh Iya, di iya, situ. iya, iya. Oke. Nah, Beragam banget. beragam banget. Nah, karena itu menurutku adalah apa ya, susah didapetin. Hah? Terus pas didapetin itu merasa berkesan banget, walaupun nggak sesuai sih, Oke. nggak sesuai sama keinginan. Iya. Berkesannya adalah sempat kebagian ikut kerja bersama di departemen ini. Oh, Iya, iya. kerja Sama yang bareng. kesenian tadi. Enggak, sama si peribadatan. Jadi Oh, peribadatan. Iya, jadi ada setiap komisinya, misalnya komisi A khusus pendidikan, komisi B misalnya keamanan, komisi C ini informasi sama peribadatan. Oh, Iya. kamu kan di C kan? Iya, aku informasi di C, sama? peribadatan. Oke. Ya, jadi ngurusin orang sholat sama ngurusin info-info nih. Info-info Orang sholat radio. diurusin. Iya, info-info radio. Udah ada malaikat lah diurusin. Iya kan? Iya kan? Nah, biasanya kan emang harusnya tugasnya cuma buat ngawasin ya, ngawasin. Nah, tapi waktu itu kebagian buat kerja sama bareng. Oke. Jadi kita tuh kayak jaga malam gitu. Oke. Jaga malam, iya pokoknya jaga malam. Terus jam 3 itu bangun dan ngebangunin anak-anak lain. Jadi kita tuh per asrama ke asrama ngebangunin anak-anak gitu. Nah, itu Jurit malam ya? Atau beda lagi? beda. Kalau jurit malam kan kayaknya Oh ya, karena masih tentang mental, tapi kalau ini tentang suruh sholat gitu. iya, Oh iya, jadi iya, kayak iya. bertugas aja, bertugas. Oke, gitu. Oke, maaf ya pramukanya ke bawah. Jam 3 ngelatih Iya, mental. Kalau juritnya kan lebih di kuat nih. Iya, Iya, mental. Dia nih kalau di tengah malam. Bukan Iya itu sih, enggak, tapi kalau aku lebih kayak evaluasi sih untuk akhirnya mendapatkan yang dituju dalam pelantikan itu. Enggak. Ya, tadi kalau kamu untuk sholat. Iya, untuk sholat. Iya. Jadi jaga malam, terus habis itu bangun paling pagi buat ngebangunin orang-orang lagi. Oke. Nah, itu kayak menurutku karena apa ya, nggak pernah terjadi, nggak pernah melakukan itu. Iya. Jadi menurutku itu berkesan banget karena ngebangunin yang lain sholat yang biasa kita dibangunin sama Oke. petugas, terus kita menjadi petugas untuk bangunin orang-orang. Oke. Walaupun itu kayak agak takut-takut juga karena kan orang tidur kita nggak bisa Iya, nembak, nggak sih? iya, Dia iya. bangunin kesel atau Iya, senang iya, benar itu bayang lagi. Ya itu beneran kayak jadi maju mundur nih. Ntar dia kesel lagi sama gue dibangunin Iya, apaan kan? sih gitu. Nah, tapi di situ harus memasang topping yang kayak galak nih gitu. Biar bangun kan. Galak gimana? Nah, itu. Soalnya kayak gak pernah lihat dia marah gitu loh selama pertemanan ini. Jadi kayak pas dia bilang cerita gini aku cukup ketawa aja. Terus kakak kelasku bilang, "Ira, kamu di asrama yang ini ya, nanti aku sama ini kesana gitu." Terus, Tapi kamu berdua? Iya kak, ya jadi kayak berdua-berdua. Oke. Satu asrama. Kan asramanya juga tingkat-tingkat ya. Jadi satu kamar diketok-ketok, "Ayo bangun. Ke masjid, siap-siap tahajud, salat tahajud." Iya. Nah, ada waktu itu giliran kan. Jadi tadinya tuh kayak temenku doang gitu yang marah-marah, kayak ikutan kayak ayo gitu aja gitu kan. Ayo. Gue kebayang kayaknya bagian saya aja. Bang dah, dia nggak masuk. Dia nggak masuk aja. Gitu enggak. Temenku merasa kan, dia orang ikut aja gitu kan. Dia bagian yang gerem. Iya, gem. Ayo. Kan orang nggak ini ya, kerjanya kok nempel nih. Terus ada akhirnya biar cepet aku kesini deh, kamu kesini. Oke. Jadi kayak Bagi dua lagi. Iya, pas di atas itu emang ada dua gitu. Iya. Terus yaudah aku kesini ya, sebenarnya kayak malu gitu kan, kayak karena emang apa yang nggak pernah, terus kayak bangunin orang kayak aduh malu banget. Gedor pintu kan, ayo bangun. Suaramu kedengeran nggak? Nggak tahu deh. Pokoknya pada panik kan, karena bawa deh. Oh, kamu bawa toa? Iya. Oh, pantes bisa itu. Tapi bener seorang-orang yang bangun itu masing-masing bawa toa atau beberapa doang? Kan toa biasanya nggak banyak. Enggak semuanya. Oh, tapi maksud kamu dapat toa itu? Iya, aku dapat toa, gitu bawa nih toanya. Terus udah kan Penyelamat. Iya. Penyelamat Bangunin. vokal. Kataku kayak pada anteng nih ya. Segitunya yang dalamnya. Iya, yang Oke. pada tidur tuh kayak pada anteng, nggak ada yang Iya, orang tidak. Maksudnya kan kayak harusnya kayak takut gitu, udah di kayak bangun. Terus udah kan, terus udah kayak aku sudah mengerjakan tugas gitu kan ya. Kayak bangun. Nah,
Iya. Terus lah pokoknya singkat cerita tuh orang-orang nggak kulihat lagi lah ya bangun atau enggak. Pokoknya ada beberapa yang bangun. Oh udah nih. Selesai dong gitu kan. Aduh kocak terus. Sudah akhirnya menyatu lagi nih sama temenku kan. Oke, yang di tadi itu. ujung gitu kan. Gimana? Udah. Ah ini udah pada bangun semua kayaknya Kayaknya tuh. akhirnya disusurin lagi tuh sama dia, kasih banyak aku sudah dibangun-bangunin ya kan, udah selesai. Terus ya kita sholat bareng-bareng tuh di masjid, sholat bareng-bareng. Terus aku juga kayak yang ngurus ngatur-ngatur ini ya safnya. barisan gitu Iya. safnya maju-maju kayak Asik. itu cukup berkesan karena kayak wah nggak biasa ngatur-ngatur gitu kan. Terus Tahu gak? Tahu gak? Iya. mendapatkan tugas untuk mengatur, jadi kayak cukup kayak agak ketawa sebenarnya tapi harus kayak Coba tunjukin mukanya. harus nggak harus marah sebenarnya, cuma kan kalau kita Tegas lah. iya, kalau ketahuan kayak gimana mau nurut gitu kan. Iya. Terus sudah cukup berkesan sampai situ. Yang kedua plus bagian informasi. Jadi biasanya yang sore-sore itu kan nggak sore-sore sih, dari siang emang ada bagian sendiri di situ tuh. Semua asrama ada speakernya, pengeras suara iya. gitu. Jadi kayak informasi yang dapat dari si Yang tempat utama ini iya. kedengeran ke semuanya. Iya, penyiaran lah. itulah. Iya, ke penyiarannya. Terus udah di situ bantu-bantu si departemen buat kayak manggil-manggilin anak-anak yang lagi jengukan gitu. Misalnya kayak Dewi Nur Hayati, udah ada orang tuanya di depan tapi pakai bahasa Arab Oke. gitu. Coba dibunyiin bahasa Arab. Lupa. Jujur lupa. Terus kalau nggak pakai bahasa Arab pakai bahasa Inggris pokoknya. Oh, ide. Lupa deh. Enggak. Dipanggil dong. Iya, lupa dah. Pokoknya ada kayak gitu. Enggak soalnya. Nah kalau di informasi cukup berani karena kan nggak kelihatan mukanya gitu ya. Tapi kan suaranya dikenal. Iya sih, cuma kan kayak masih nggak kelihatan, nggak semua orang kenal. Gitu. Iya. Terus Sudah itu adalah si ekstrakurikuler atau organisasi yang berkesan menurutku karena kayak beneran serunya tuh kena mental banget, yang harus kayak ngatur orang-orang yang biasanya diatur gitu. Orang yang diatur mengatur gitu. Kayak, apa nih? Challenging. Iya, challenging banget. Udah sih, waktu SMP itu. Tadi cukup sama juga sih, apa ya, Dewi sama Lea cerita itu masih ada kesamaan tentang mengatur dan diatur tadi. Iya. Aku dapat juga gitu. Mungkin di organisasi lain juga sama ketika dia akhirnya naik tingkat kan, tadi kan karena kamu bisa mengatur karena udah naik tingkat tadi kan. Ya kan ya, mungkin di tempat lain juga sama gitu. Terus juga tentang yang tadi siang tengah malam, jujur itu cukup kayak oh dia tahajud, ini gue dikasih itu sih lucu-lucu. Oke, jadi segitu aja cerita atau pengalaman berkesan tentang ekstrakurikuler Dewi dan Lea. Kalau kamu gimana?